menciptakan sebuah forum komunikasi khusus membahas tentang RK dan LM, ya. LM ya, bukan ML, LM. Kemudian di sini saya menggambarkan, saya mengambil istilahnya, nggak menyebutin nama ya, masih praduga ya. Satu Marli anak dan Marli enak, kira-kira gitu. Yang perempuan laki-lakinya enak, yang perempuannya anak. Oke. Persoalan ini adalah persoalan pabrik karena semasa dia menjabat sebagai pejabat publik, sebagai gubernur. Terlepas kalian mencocok-cocokkan itu adalah mirip atau sama, ini bukan menyangkut ranah orang yang dicampuri oleh publik, tapi memang harus dipertanggungjawabkan. Karena ketika dia menjadi gubernur ada gaji uang rakyat untuk dia, fasilitas dan segala macam. Nah, kalau ada pengakuan bahwa mereka berhubungan 8 bulan, kemudian walaupun hanya 1 kali bertemu tapi 4 malam, wanita ini sangat yakin bahwa selama itu dia tidak pernah berhubungan dengan wanita lain, dengan pria lain, mungkin hanya dengan wanita, kira-kira seperti itu. Kemudian dia yakin bahwa itu adalah benih dari seorang pejabat, yang mana di pejabat tersebut telah hamil. Jadi kalau sekarang mereka beralibi kenal bulan Juni, lahir bulan Januari, berarti sekitar 7 bulan. Nah, tapi itu benar, jangan sampai dikurang-kurangi, mungkin Juninya awal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 itu 8 bulan. Kalau operasi sesar itu bisa memungkinkan itu. Nah, sekarang teman-teman pasti menduga ya, kalau RK ini bukan pejabat, itu rahasia dan dia tidak perlu memberi klarifikasi. Kita baca rekam RK selama menjadi pejabat tahun 2006 ya, 16. Beliau menjadi wali kota, ya. Ketika menjadi wali kota Bandung, ya. Nah, kalau ini nanti bisa dibuktikan di tes DNA tuh tidak akan pernah terjadi kalau salah satu pihak tidak mau. Gitu. Nah, yang paling menarik itu kalau sumpah pocong. Kalau misal RK mau sumpah pocong itu lebih menarik. Dan saya yakin begitu dia sudah sumpah pocong, tidak terjadi lagi, langsung masyarakat akan percaya sama dia 100%. Sekarang berani nggak RK sumpah pocong? Bahwa tidak pernah ML dengan si LM, ya kan? Nah, itu yang paling utama. Dan istri daripada Ridwan Kamil ini adalah seorang anggota DPR. Kalau dia tahu, dia buka-bukaan aja, nggak apa-apa. Tinggal dia memaafkan suaminya, kemudian suaminya menjalani kehidupan. Kayak RK sudah menjadi calon gubernur Jakarta, tidak jadi. Nah, dan ini sangat mempengaruhi karena tokoh Sunda ini tidak banyak sekali. RK adalah seorang figur yang kemungkinan bisa satu-satunya ketika itu yang bisa menjadi pimpinan nasional. Hanya dia tidak terlalu ambisi sehingga dia tertunda untuk menjadi wakil presiden atau presiden Republik Indonesia 2024 kemarin. Nah, tapi ini betul-betul penjatuhan mental. Tapi kita bisa lihat di beberapa negara, contohnya Malaysia, bahkan Perdana Menteri saat ini pernah dipenjara gara-gara dituduh sodomi. Ya, tapi kita harus mulai berpikir yang positif, maju, ya. Artinya sebelum ada putusan pengadilan jangan boleh bersalah. Kalau bahasanya Farhad Abbas, tak perlu lagi saling menghina, teriak-teriak seperti Tarsan, mengungkit-ungkit yang lalu-lalu. Tuhan saja Maha Pengampun. Jadi itulah yang terjadi. Nah, tapi kalau menyangkut tataran Sunda, kalau udah ada cacat seperti itu memang agak berat nanti. Kecuali ketika zaman Nabi Yusuf dulu, mungkin bayinya bisa bicara. Atau ini kan bayinya udah bisa bicara siapa ayahnya. Ternyata ada juga pengacara-pengacara yang nggak mendapat kuasa hukum, banyak komentar seolah menjadi pengacara. Dan saya ingatkan ya pengacara, kalian kalau jadi lawyer udah langsung sikat-sikat, hajar aja, hajar menghajar, nanti urusan polisi mendamaikan. Ya. Jangan belum apa-apa, ini adalah masalah publik, akan didamaikan, jangan ribut, jangan malu loh, yang ributin lu. Kenapa lu mau diamin, kenapa lu mau damain, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya nggak mau ada yang mundur-mundur, saya nggak mau ada apa-apa. Kalau bicara moral, asusila, sini kita sikat sama-sama, kita hajar sama-sama. Kita hajar bareng. Kita nggak peduli mau kawan lawan, kita hajar. Kenapa? Karena ini menyangkut publik, makanya perempuan atau laki-laki jangan sembarang berhubungan badan. Jangan sembarang ya. Kenapa? Kalau memang mau serius punya anak ya kawin benar. Tercatat
ya jangan asal berhubungan tiba-tiba punya anak kemudian ujung-ujungnya seperti ini gitu. Karena kan akan membuat tidak enak istri yang sebenarnya saat ini. Nah itulah yang menurut saya harusnya fair aja gitu. Nggak tahu kalau ada regulasi undang-undang dapat disembunyikan anak-anak seperti itu ya. Ternyata nggak ada karena itu kan terbuka publis karena menyangkut kalau pejabat negara ada gaji atau fasilitas buat anak, uang makan, uang beras, uang sekolah pendidikan. Nah, oleh karena itu harus tegas gitu. Kalau nggak usah ada lagi pemimpin-pemimpin di Indonesia ini yang seperti itu. Jadi kita pikir kita fokus saja, hajar, tetap konsisten untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi. Bang, ini kan Bang, dari membuktikan itu sumpah. RK sendiri kan nggak mengakui, masih belum mengakui ya. Sedangkan dari LM sendiri kan udah memberikan beberapa bukti dari mulai chat di Instagram, terus ada sogokan senilai 2,5 M dengan cara take down semua konten tentang RK. Nah, menurut Abang Nah, sendiri kalau gimana, Bang? itu kan bisa aja siapa aja bisa bikin. Kalau saya WA sembarang, halo. Saya F, pengacara mewakili Bapak R. Kemudian saya akan mengganti uang 15 M. Itu bisa aja kan, padahal belum tahu. Kecuali orang itu bertemu langsung memberi surat kuasa, itu boleh. Kalau masih WA nggak usah terlalu dipercaya. Tapi Bang, maksudnya tapi- Yang bahaya itu adalah enggaknya ketika gimana, Bang? Ridwan Kamil mengatakan pernah bertemu 1 kali, udah. Pak RK bertemu 1 kali berapa hari? 1 jam, 2 jam, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya. Ya, kalau saya menggambarkan ada seorang pemimpin yang orangnya maniak atau hiper atau apa gitu. Tapi ini blunder ya. Tapi saya yakin perempuan ini berani maju juga punya resiko penjara gitu. Menjadi pertanyaan kalau benar bagaimana? Nah, Oh, Bang, untuk kalau menegaskan misalnya bahwa- dia berbohong gitu Bang, atau dia minta pembelaan dari Abang sebagai pengacaranya, Abang bersedia atau gimana Bang? Siapa? Si LM. LM ya, kita melihat dia berada di posisi yang lemah walaupun ada sedikit cara-caranya yang Salah atau lebih terkesan butuh ekonomi gitu. Tapi selama dia tidak motif ekonomi, saya siap membela. Dan kita kalau sudah membela itu tidak akan mundur. Apapun resikonya Bang, maksudnya kan Apapun resikonya. Oh, oke. Untuk Saya yakin kalau saya membela LM itu saya tahu mengatasi persoalan ini. Karena saya adalah pelaut yang pernah melaut. Wes. apa itu Bang? Apa itu nggak boleh tahu. Om, tapi menegaskan kembali apakah emang sumpah pocong yang tadi disebutkan itu untuk hanya untuk membuktikan Ya, RK harus sumpah pocong supaya masyarakat Sunda tahu bahwa dia itu tidak berbohong. Kalau sudah dia sumpah pocong, masalah berbohong nomor 2. Yang penting orang tahu dia berbohong. Masalah dia tiba-tiba nanti mati karena berbohong ya itu urusan dia dengan Tuhan. Berarti tidak hanya Lebih bagus malu setengah mati daripada nggak mau malu dari mati kan? Betul nggak? Gara-gara sumpah pocong. Sumpah pocong kan resikonya mati. tapi itu juga alternatif dari tes DNA ya Bang. Tes DNA itu kalau saya duluan saya yang duluan. Kalau saya tidak berani ya saya nggak berani. Saya pastikan Ridwan Kamil nggak berani. Nggak akan berani dia tes DNA. Alasannya apa Bang? Alasan dia pernah ketemu 1 kali kan. Oh, Sedangkan orang mandi di sungai aja bisa hamil. Dalam film dongeng ya. Oh, iya. Bang, mungkin dalam pengertiannya Bang, tadi kan Abang sempat bilang kalau ketemu 1 kalinya itu kan bukan berarti cuma 1 kali 1 hari gitu. Iya, perempuan itu akan membuktikan dia bertemu 1 kali itu bisa jadi 4 hari pertemuannya gitu. Pertemanan, bukan pertemanan ya. Pertanaman. Oh, iya. Ya bukan pertemuan sukses, tapi sukses. hukumannya apa? Hukumannya apa sih Bang kalau misalnya si Nah, jadi gini, kalau hukumannya gini nih. Ini perzinahan sama orang yang sudah punya keluarga dengan ya. Itu menurut pasal 284 KUHP ya, itu diancam hukuman penjara 9 bulan. Yang bisa melaporkan itu adalah Ibu Ata, istri dari Ridwan Kamil. Dia bisa melaporkan suaminya, bisa melaporkan wanita itu. ya. Jadi yang posisi takutnya adalah perempuan itu. Dan gampang buat Ibu Ata untuk melaporkan dia. Syukur-syukur dilaporin dua-dua. Sehingga Ata bisa mudah cerai meninggalkan tanpa harus menangis, kemudian memberi syarat. Nah, yang jelas, LM ini udah punya istri, suami.
dan ada semua bukti-bukti indikasi bahwa dia udah punya suami dan sudah menikah dengan yang buat tato itu kan. Nah, tapi nggak ada masalah. Ini bukan menyangkut kepentingan perempuannya lagi, walaupun perempuannya itu nakal, perempuannya itu bajingan, perempuannya itu mantan apa, mana ini. Yang penting kita melihat bahwa anak ini adalah kemanusiaan, anak kecil. Ya. Apa guna hidup kalau tidak memanusiakan manusia? Betul nggak? Pembela kaum lemah, Farhat Awas. Om, kalau Ajar, Ajar. Pablo. ini kalau Aduh, apaan kagak fokus. kalau jika terbukti bahwa melalui tes DNA atau melalui apapun itu bahwa apa yang diutarakan oleh LM ini benar ternyata, itu apa tanggung jawab harus kewajiban RK Ya, yang memanggil ayah Ridwan Kamil bukan hanya anaknya, kandungnya, tapi anaknya Lisa akan berhak memanggil ayah. Dan dia akan bisa mendapat harta warisan, mendapat fasilitas. Oh bisa? Bisa. Anaknya ya. Iya. Kan di putusan Mahkamah Konstitusi nomor berapa itu bahwa hubungan keterberdataan itu antara anak di luar nikah bukan hanya pada ibunya tapi dengan bapaknya. Selama bisa dibuktikan secara akademis maupun secara teknologi kesehatan, kedokteran. Walaupun di luar pernikahan. Walaupun ini kan mereka ini kan bukan masalah kedinginan tapi keinginan. Mungkin bisa Bukan malam yang dingin tapi malam yang diinginkan. Harus kasih nafkah. Harus kasih nafkah berarti. Iya, memang harus begitu. Kalau saya tuh agak frontal pikiran saya. Saya bilang sama kalau saya jadi presiden, saya bilang setiap laki-laki yang nyolokin ke perempuan itu istrinya. Jadi kalau dia main sama 10 perempuan, 10 istrinya. Dan 10 istrinya harus diterima warisan. Itu saya mau. Supaya laki-laki ini nggak main colok-colok. Cukup main colek-colek aja ya. Bang, mungkin bisa hampir samakan dengan kasusnya Mas Cica Muhtar yang dulu ya. Ya, Macica Muhtar kasusnya itu dia tidak berlaku surut putusan mahkamah, telat. Jadi nasibnya sama dengan anak-anak di luar nikah yang lainnya. Gitu. Makanya menghadapi ini jangan dengan kuat-kuat, hadapi dengan pasti, tegas, serius, fokus. Tiba-tiba nanti Pak Ridwan Kamil bilang, ya saya mengakui saya adalah seorang ayah yang tidak becus, yang hanya mau bagus di depan publik tapi tidak di depan Tuhan dan depan keluarga. Kira-kira begitu. Dan justru sekarang istrinya Ridwan Kamil itu kan udah anggota dewan. Kalau dia bisa menerima istri kedua ya bisa lagi dia menjadi bukan dewan dunia tapi dewan surga. Wah, sunnah. Oke. Om sebagai orang yang terjun juga di politik itu apa sih keterkaitan kasus ini terhadap politik? Ridwan Kamil ini mengambil satu keputusan yang sangat besar sekali. Pindah dari partai ke partai, akhirnya berlabuh di Partai Golkar. Tiba-tiba terjadi seperti ini. Di Golkar pasti akan alergi terhadap ini. Oke. Tapi nggak apa, siap. Partai Negeri Daulat Indonesia pandai siap menerima Ridwan Kamil. Wih. Biar kita menjadi teman senasib sepenanggungan. Iya nggak, walaupun tidak sekering nasi tapi hampir mirip nasib ya, ya kan? Cuman kalau Pak Ridwan Kamil kan oleh-oleh kan, kalau kita olah-olah. Oleh-oleh.